Baik, Bapak sekalian, insya Allah kita akan belajar yang berkaitan dengan larangan-larangan ihram. Sebelumnya, ihram itu apa? Ihram itu dari kata ahroma yuhrimu, yang artinya adalah mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan sebelum ihram. Jadi ketika sudah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, nah itu berarti sudah berlaku larangan ihram. Nggih. Mohon izin Bu Mem Zefat, kameranya dimatikan mawon nggih. Mohon izin kameranya dimatikan mawon, mboten napa-napa nggih. Dipencet ini Bu, dipencet yang ada hentikan video ya itu ya. Dipencet itu supaya ini layarnya fokus ke kami saja. Ya, mohon izin gitu, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Eh, Larangan-larangan ihram. Yang pertama, ini ada banyak sekali larangan-larangan ihram. Kita kupas satu persatu. Insya Allah 30 menit ke depan kita akan kupas satu-satu. Yang pertama, hubungan seksual suami dan istri. Ya, terima kasih Bu Mom Zefat. Yang pertama, hubungan seksual suami dan istri atau jima. Eh, Kenapa kok dilarang di dalam ihram ya? Karena itu dapat merusak pahala daripada apa namanya umrah ataupun haji. Jangankan merusak Bapak Ibu sekalian, itu bisa membatalkan umrah ataupun haji kita. Karena salah satu larangan daripada haji dan umrah adalah hubungan seksual suami dan istri atau biasa dikenal dalam ilmu fikih itu jima. Ya. Dalilnya mana? فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ. Siapa saja yang menetapkan niatnya untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan itu, maka tidak boleh rofat. Rofat itu dalam arti lainnya, sinonimnya adalah jima. Jima itu kan bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian ya. Jima, jim, ain, alif, jim, mim, alif, ain. Nah, jima itu artinya adalah berkumpul. Itu larangan yang pertama. Kemudian apa saja hukumannya? Nanti kita bahas. Kita sekarang akan bahas yang berkaitan dengan larangan-larangannya dulu. Setelah itu baru kita akan bahas panjang lebar yang berkaitan dengan hukuman-hukumannya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika ihram, ketika haji maupun umrah itu ya dibatasin ya. Kalau misalkan berangkat sama istrinya, maka dibatasin ya. Jangan sampai sementara kalau di bis ya udah ihram ya dipisah dulu tempat duduknya sebagaimana kemarin ya Hanatur kita mengamalkan itu ketika sudah ihram nanti yang laki-laki di bagian kiri bis, yang perempuan bagian kanan. Bukan untuk apa-apa Bapak Ibu sekalian, itu supaya menjaga ya sudah jauh-jauh ke Mekah bayar mahal-mahal kemudian di sana malah batal umrohnya kan. Nah, itu dapat apa ya? Mengecewakan ya. Mengecewakan hati kita, mengecewakan mungkin orang yang membayar umroh kita atau kalau pakai biaya sendiri juga sayang kan. Nah, sudah jauh-jauh ke sana kita niat ibadah malah batal. Nah, maka harus dijaga. Kemudian yang kedua, ciuman dan bersedap-sedapan atau kontak fisik dengan syahwat itu juga tidak diperkenankan. Intinya, mukaddimah daripada jima itu juga dilarang oleh syariat ketika ihram. Kemudian yang ketiga, masturbasi itu juga dilarang. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting adalah nikah atau menikahkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkihu wala yunkahu. Itu harakatnya salah ya. Wala yunkahu. Artinya orang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Lalu bagaimana status orang yang sudah terlanjur menikah ketika dalam keadaan ihram? Maka statusnya batal, tidak sah, wajib diulang. Ya, pakai kain ihram itu kan, kemudian akad nikah. Atau yang pakai kain ihram itu orang yang mengakadkan nikah. Nah, itu juga bisa membatalkan akad nikahnya, wajib diulang. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam umrah maupun haji itu tidak diperkenankan seseorang untuk nikah ataupun menikahkan.
karena itu sesuatu yang diharamkan ketika ihram. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kelima, mengenakan parfum, parfum jenis apapun, baik parfum itu yang beralkohol maupun yang tidak beralkohol, ya. Baik itu parfum yang baunya semerbak ataupun yang baunya biasa, baik itu parfum laki-laki maupun parfum perempuan, semua jenis parfum tidak diperkenankan, termasuk juga sabun, sabun cair maupun sabun batang itu juga termasuk parfum. Juga Bapak Ibu sekalian, tisu basah itu karena ada wangi-wanginya kan, tidak boleh. Kalau tisu kering gimana? Tidak masalah, karena tisu kering itu tidak mengandung parfum. Intinya sesuatu yang mengandung parfum itu dilarang ketika sudah ihram. Dalilnya mana? Dalilnya adalah yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari yang bunyinya adalah wala talbasu syai'an massahu za'faranu walal warsu. Jangan pula kalian memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minyak wangi ini berlaku baik jenis minyak wangi dari hewan maupun dari tumbuhan. Dari hewan contohnya adalah darah rusa. Itu kan bisa dijadikan minyak wangi kan. Ataupun dari jenis tumbuh-tumbuhan. Itu juga tidak diperkenankan. Jenis apapun parfum itu tidak diperkenankan ketika sudah ihram. Makanya perlu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Terkadang sudah enak-enaknya makan gorengan, kemudian malah cuci tangan pakai sabun. Nah, itu bisa tidak membatalkan, tetapi itu bisa merusak, bisa kena dam, bisa kena denda kita nantinya ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya ralat ya. Jadi larangan-larangan ini tidak membatalkan ibadah haji maupun puasa. Ya, saya larat yang tadi yang kita kembali sebentar, yang hubungan seksual, ciuman, masturbasi, nikah atau menikahkan, itu semuanya tidak membatalkan ibadah haji ataupun umrah, cuman nanti kena denda karena ini bukan termasuk rukun tapi wajibnya umrah maupun haji, karena di dalam umrah maupun haji itu ya itu ada namanya rukun, syarat rukun dan wajib. Syarat itu sesuatu yang di luar daripada ibadah haji maupun umrah. Contohnya beragama Islam, kan kita beragama Islam itu kan sudah Islam dulu baru umrah kan atau baru haji, kemudian balik, akil, berakal, dan lain sebagainya. Sedangkan rukun umrah itu sesuatu yang berada di dalam ibadah tersebut. Kayak sa'i, ihram, kemudian apa namanya, tawaf, tahallul, itu semuanya rukun daripada umrah. Nah, maka kalau ditinggalkan salah satunya batal, wajib diulang. Tapi ada yang namanya wajib. Wajib haji itu atau wajib umroh itu adalah sesuatu yang diwajibkan untuk dikerjakan. Kalau dilanggar tetap sah, tapi dia wajib membayar dendanya. Dan ini termasuk larangan-larangan ini adalah larangan di dalam ibadah haji maupun umroh. Ya, ini saya ralat ya, saya baru ingat. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keenam, meminyaki rambut. Meminyaki rambut itu juga tidak diperkenankan Bapak Ibu sekalian. Kalau jenengan pengen meminyaki rambut, diusahakan sebelum niat nawaitul umrata. Ya. Diminyaki rambut tidak ada masalah. Pakai wangian, ya tidak ada masalah. Asalkan sebelum niat umroh. Bahkan ketika mandi pakai sabun nggak masalah. Itu dengan catatan sebelum niat umroh. Kemudian yang ketujuh, memotong kuku. Pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, memotong kuku itu disunahkan setidaknya seminggu sekali, ya, karena Rasulullah itu juga memerintahkan salah satu sunnah daripada sunnah di hari Jumat itu adalah memotong kuku, memotong rambut, baik rambut yang apa namanya rambut yang terlihat maupun yang tidak terlihat, itu juga disunnahkan, dianjurkan untuk dipotong seperti itu. Cuman dalam keadaan ihram itu dilarang, ya, walaupun sunnah di luar ihram tapi hukumnya haram dilakukan ketika saat melakukan ibadah ihram atau umrah ataupun haji seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya
kita ada kegiatan ngaji umroh seperti ini. Baru Nah, Mas Ali namanya. Suaminya Zainab tadi loh. Beliau jadi narasumber. Mana? Beliau jadi narasumber. iya, iya, Jumat malam Sabtu. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang Lagi pikir yang kayak bapaknya kalah ini. Tapi benar secara puasa. Oh tadi itu telepon beliau kan? Masya Allah Pak ya, kan bisa Mas Penuh. dianuin dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, nah yang ke-10, larangan daripada larangan ihram adalah menutup wajah bagi perempuan. Ya, jadi perempuan yang, tetapi ini memang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang membolehkan membuka wajah bagi perempuan, ada yang juga ada yang mewajibkan perempuan itu dibuka wajahnya ketika ihram, ketika umroh ataupun haji. Ada juga yang tetap membolehkan. Ya, ini memang khilaf di antara para ulama. Nah, tetapi kami pribadi berpegang kepada ulama yang melarang untuk menutup ketika dalam keadaan ihram. Nah, dalilnya apa ini? Dalilnya riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya la tantaqibul mar'atul muhrimatu wa la talbasul kuffazain. Yang artinya adalah perempuan yang berihram tidak boleh memakai penutup muka atau cadar dan sarung tangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini larangan khusus perempuan ya. Khusus perempuan. Nanti ada larangan khusus laki-laki. Ini khusus perempuan tidak diperkenankan menggunakan penutup wajah atau penutup penutup tangan, telapak tangan seperti itu. Ya, nanti kalau pengen pakai nanti nunggu setelah selesai ibadah umroh baru silakan untuk memakai kembali. Tapi ketika dalam keadaan umroh ya itu sebisanya dilepas dulu, kemudian baru setelah itu setelah tahallul baru dipakai lagi cadarnya dan sarung tangannya bagi yang pakai sarung tangan seperti itu. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, yang ke-11 adalah mengenakan pakaian berjahit bagi laki-laki. Ini larangan khusus laki-laki, nggih. Kalau perempuan ya malah diwajibkan pakai pakaian yang berjahit, ya, karena perempuan itu wajib menutupi auratnya. Sedangkan laki-laki auratnya itu dari pusar hingga lutut. Nah, itu yang wajib ditutup. Makanya laki-laki itu dilarang untuk menggunakan pakaian berjahit karena memang pakaiannya itu ya simple ya. Jadi hanya ada dua pakaian ketika umroh ataupun haji. Cuma dua pakaian yang wajib dipakai. Yang pertama adalah izar. Izar itu yang menutupi pusar sampai bawah lutut, ya, lutut ke bawah. Atau biasa kita sebut sarungnya gitu. Nggih. Kemudian yang kedua adalah rida. Rida itu yang menutupi pusar hingga ke atas, itu namanya rida. Nah, itu biasanya warnanya putih, nggih. Nah, seperti itu. Itu adalah eh, pakaian yang tidak berjahit bagi laki-laki. Dasarnya apa kok Islam itu melarang mengenakan pakaian berjahit bagi laki-laki? Nah, dalilnya ini Bapak Ibu sekalian. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, jadi meriwayatkan hadis itu Bapak Ibu sekalian, itu ada modelnya macam-macam ya. Ada yang pakai an, dari, ada yang pakai akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku guruku, ada yang pakai modelnya itu haddatsani, telah mengabarkan, telah menceritakan kepadaku si fulan atau guruku, seperti itu. Nah, jadi guru menyampaikan hadis kepada murid, muridnya mendengar, kemudian menghafal, diriwayatkan lagi ke muridnya lagi, seperti itu. Dan itu sistem talaki. Jadi Rasulullah menyampaikan hadis ini kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan hadis ini kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada Imam Al-Bukhari yang menulis hadis. Nah, ini kebetulan riwayat Imam Bukhari. Ya, kami ceritakan sedikit bagaimana kehebatan Imam Al-Bukhari. Ya, kita agak melenceng sedikit ya Bapak Ibu sekalian supaya ilmu kita semakin berkembang. Kemudian kita tahu siapa Imam Bukhari. Nah,
Imam Bukhari itu bukan dari Arab, Bapak Ibu sekalian. Imam Bukhari itu dari Uzbekistan. Dijuluki Al-Bukhari itu karena dinisbatkan kepada nama tempatnya, Bukhara, Bukhari, gitu ya. Orang Jawa disebut Al-Jawi, berarti orang Jawa. Jahnawi Al-Jawi, nah, berarti Jahnawi orang Jawa. Begitu pula Imam Al-Bukhari. Nama aslinya bukan Bukhari tapi Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau itu menulis Sahih Bukhari selama 16 tahun di Masjidil Haram. Jadi tempat itu menggambarkan keberkahan suatu karya. Ketika karya itu ditulis di tempat yang berharga, di tempat yang berkah, itu juga tulisannya juga berkah. Terbukti sampai sekarang tulisan-tulisan Imam Bukhari sampai ke kita, ya, sampai ke kita. Bahkan Imam Bukhari itu kitab sahih yang paling sahih setelah Quran. Kemudian an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qama rajulun faqala ya Rasulullah ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين. Artinya dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah ini adalah salah seorang ulama dari kalangan sahabat. Karena tidak semua sahabat itu ulama. Ada sahabat itu yang ahli perang, ada sahabat yang ahli azan, muadzin ya Bilal bin Rabah, ada sahabat itu yang ahli agama, termasuk Abdullah bin Umar ini. Seorang laki-laki datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang Anda perintahkan untuk kami ketika ihram?" Maka Nabi SAW menjawab, "Janganlah kalian memakai baju, celana, sorban, jubah, atau pakaian yang menutupi kepala, kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal. Hendaklah dia memakai khuf, sejenis sepatu kulit, dan tapi hendaklah dipotongnya hingga berada di bawah mata kaki." Hadis riwayat Al-Bukhari. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil, ya. Ini hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan lain-lainnya. Jadi ini hadisnya sahih menerangkan kepada kita larangan untuk tidak mengenakan pakaian berjahit bagi laki-laki, ya. Dan juga larangan tidak memakai penutup kepala. Kalau orang Arab biasanya sorban. Kalau orang Indonesia biasanya pakai peci, ya. Dan ciri khas peci Indonesia itu warnanya hitam seperti yang saya pakai ini. Kalau orang Arab biasanya itu pakainya sorban, ya, sorban ditutupi seperti itu. Ada yang sorbannya merah, ada yang sorbannya putih, bahkan ada yang sorbannya hitam, ada yang sorbannya warna hijau. Jadi macam-macam ya, ada banyak macamnya. Dan itu masing-masing ada namanya tersendiri. Jadi ada namanya tersendiri. Kemudian cara memakainya pun di masing-masing negara pun berbeda-beda. Nah, kita lanjut. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah haji maupun umroh yang melanggar 11 larangan di atas, ya sudah kita baca tadi ya, akan dikenakan 3 jenis denda atau saksi. Ya, akan dikenakan 3 jenis denda atau saksi. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Baik, akan dikenakan 3 jenis denda atau sanksi. Jamaah haji maupun umrah yang melanggar larangan boleh memilih salah satu jenis denda atau sanksi yang telah ditentukan. Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan, Syekh Zainuddin Al-Malibari ini salah seorang ulama di dalam madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana beliau itu asalnya dari negara India. Di negara India itu ada nama provinsi namanya Al-Malabari. Makanya di situ di akhir namanya itu dijuluki sebagai Al-Malibari, itu dinisbahkan kepada nama provinsinya, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dan di provinsi itu mayoritas bermadhab Syafi'i. Ya, padahal India itu mayoritasnya Hanafi, tapi khusus di provinsi ini itu mayoritasnya Syafi'i. Denda atau sanksi, beliau mengatakan denda atau sanksi atas pelanggaran tindakan yang dilarang karena ihram selain pelanggaran jima adalah satu, ini pilihan ya. Pilihan pertama, menyembelih domba atau kambing yang cukup umur. Nah, yang cukup umur itu berapa?
Ya, nah, di bawahnya sini, Bapak Ibu sekalian, di bawah sini diterangkan kambing dan domba minimal umur 1 tahun. Nah, kambing atau domba minimal umur 1 tahun. Kalau di Arab biasanya lebih banyak dombanya, makanya domba lebih murah ketimbang kambing. Kalau di Indonesia kambing lebih banyak, jadi kambing lebih murah dibandingkan domba. Intinya itu minimal umur 1 tahun. Ya, kalau lebih boleh. Kemudian kalau nggak punya kambing, maka boleh. Yang kedua, pakai yang kedua adalah sedekah 3 sok kepada 6 orang miskin, termasuk fakir di tanah haram, di mana setiap orangnya mendapat setengah sok. Jadi sedekah 3 sok. 1 soknya berapa? Dijelaskan sini 1 soknya 3 kilogram. Kalau 1 soknya 3 kilogram, berarti setengah soknya itu 1,5 kilogram. Bersedekah kepada 6 orang miskin. Setiap orang miskinnya itu diberi 1,5 kilogram. Entah berupa beras, entah berupa kurma, intinya makanan pokok. Entah makanan yang sudah jadi juga boleh. Kemudian kalau nggak punya uang buat itu, maka boleh ya, puasa selama 3 hari. Nah, itu untuk menebus dosa yang sudah dilakukan ketika ihram. Orang yang melanggar larangan boleh memilih di antara 3 jenis denda atau sanksi tersebut. Ya, itu ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, kita bahas yang ke-12, berburu. Jamaah haji dan umroh diharamkan menjebak atau berburu binatang liar darat yang dapat dimakan meski di luar tanah haram selama ihram. Jadi di Mekah itu Bapak Ibu sekalian tidak semua tanah haram, ada batasannya. Ya, jenengan nanti ya kalau umroh atau haji bersama Nahdor, nah nanti ditunjukkan sama mutawifnya. Mutawif kita biasanya Ustaz Wahyu itu menunjukkan ketika di bis ini ada hududul haram atau haddul haram, yaitu batasan tanah haram. Nah, jadi sekitar beberapa kilo dari Masjidil Haram itu masih tanah haram. Nanti begitu ada tulisan haddul haram, batasan haram, begitu kita keluar itu berarti bukan lagi tanah haram. Seperti itu. Jadi walaupun di luar tanah haram, kayak misalkan di tempat mikot itu kan belum masuk tanah haram, itu juga dilarang untuk berburu. Kenapa? Karena di sana itu banyak sekali burung merpati, burung dara itu jutaan bagus sekalian ya. Jadi di sana jangan sekali-kali itu berburu itu, karena itu dilestarikan oleh pemerintah. Jamaah haji dan umroh hanya wajib mengganti dengan binatang yang sebanding bila membinasakan atau membunuh binatang buruannya. Misal sapi tidak diganti dengan kambing, tetapi dengan sapi juga. Misalnya burung merpati juga kalau berburu burung merpati juga diganti burung merpati seharga itu, bukan berarti menggantinya dengan yang lebih kecil atau yang lebih besar. Kalau misalkan berburu kambing ya gantinya kambing, berburu sapi ya digantinya sapi atau seharga sapi. Wa hurrima 'alaikum sayyidul barri ma dumtum hurma. Artinya diharamkan bagimu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Itu surat Al-Maidah ayat 96. Jadi salah satu larangan adalah berburu. Jangan sampai kita terlena dengan berburu binatang ketika dalam keadaan ihram. Maka harus ditahan terutama bagi orang-orang yang biasa berburu di sawah ya, berburu burung atau berburu apapun itu. Ketika diharam nanti ditahan, jangan sampai berburu karena itu mengakibatkan kena denda. Kemudian yang ke-13 adalah dilarang juga ketika ihram itu memotong pohon atau mencabut rumput hijau. Itu juga dilarang ya. Dalilnya mana? Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal balada haramun bi hurmatillahi la yu'dadu syajaruhu wa la yunaffaru sayduhu wa la yuhtalla khalahu wa la yuhtala khalahu." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kota ini terhormat. Ya, maksudnya ya kota Mekah itu ya. Karena penghormatan Allah,
Kota Mekah itu terhormat karena Allah yang langsung menghormatinya. Dahulu, Bapak Ibu sekalian, Mekah itu tanah yang gersang sekali. Tidak ada orang, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada sumber air. Lalu datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Ismail, bersama dengan Siti Hajar. Kita tahu bahwa Siti Hajar itu adalah istri keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kok Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah menaruh Siti Hajar di situ? Ya, ya karena memang supaya menghindarkan dari kecemburuan Sarah. Ya. Supaya Sarah itu enggak cemburu yang supaya tidak Karena kita langsung menunggu kesamaan belum sebagai peserta. berlebih-lebihan di dalam Jadi setelah itu Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Sarah, Siti Hajar dan Ismail di situ. Ya. Kemudian ketika itu Siti Hajar itu sudah membawa perbekalan yang sangat sedikit, ya, sehingga kehabisan bekal. Minumnya sudah habis, kemudian makanannya juga menipis, kemudian melihat di Bukit Sofa itu sepertinya ada air. Ya. Akhirnya ke sana ternyata cuma fata morgana. Ya, tidak melihat air sama sekali ketika didekati. Begitu melihat ke Marwah, kemudian didatangi ke sana, akhirnya tidak menemukan air. Itu hanya fata morgana saja. Tidak sama sekali tidak melihat air, hanya melihat bebatuan saja. Begitu terus sampai 7 kali Sofa Marwah, akhirnya itu menjadi syariat, yaitu sa'i ketika umroh. Ya karena Siti Hajar itu. Setelah itu Siti Hajar capek, kemudian berada di samping Ismail. Nabi Ismail ini ketika kecil, ketika bayinya itu nangis. Sampai menendang-nendang, sampai biasa anak kecil ya. Akhirnya dari tangisannya itulah akhirnya di tanah itu ya tumbuh air. Ya. Akhirnya mengalir, memancar air Zam-Zam yang disebut sebagai air Zam-Zam. Dan itu adalah mukjizatnya Nabi Ismail yang ada sampai sekarang, yang kaum muslimin semua seluruh dunia itu berebut untuk mengambil air Zam-Zam langsung dari tanah haram. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar, kemudian Siti Hajar bersama Nabi Ismail alaihissalam situ dan dikaruniai air, yaitu air Zam-Zam untuk bertahan hidup di situ. Yang awalnya tidak ada penghidupan sama sekali, kemudian Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan tanah ini tanah yang diberkahi, tanah yang ditumbuhi, tanah yang intinya Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan penduduknya diberkahi, penuh dengan buah-buahan, kemudian dicukupkan makanan dan minumannya. Walaupun tanahnya gersang, tapi alhamdulillah di sana itu, di tanah haram itu sangat berkah sekali, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu yang berkaitan dengan memotong pohon atau mencabut rumput hijau, itu juga dilarang ya. Pohon tidak boleh ditebang, binatang liarnya tidak boleh diburu, rumput basahnya tidak boleh dibersihkan atau dipotong. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14, berdebat sengit. Berdebat sengit ini tidak membatalkan umroh ataupun haji. Cuman mengurangi pahala daripada haji maupun umroh. Jadi jamaah haji dan umroh diharamkan untuk berdebat sengit atau bertikai, meributkan hal yang tidak perlu selama pelaksanaan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu adalah bulan yang ditentukan, berbeda dengan umroh. Ya, umroh itu setiap tahun, setiap hari bisa. Dengan haji itu ada bulan tertentu, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Selain daripada bulan itu tidak diperbolehkan untuk haji. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa saja yang menetapkan niatnya untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan itu, tidak boleh rafath. Rafath itu jima. Tidak boleh berbuat fasik, dosa, dan tidak boleh berbantah-bantahan dalam masa pelaksanaan haji. Ini juga berlaku Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan umroh juga. Itu juga tidak diperkenankan berdebat sengit. Insya Allah Bapak Ibu sekalian ya, karena ini sudah setengah jaman lebih, insya Allah tawaf kita akan
bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bapak sekalian yang sudah hadir. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita buka sesi tanya jawab atau sharing barangkali dari Ustaz Ali Fauzi atau Bu Khaira Ummatin atau Bapak Yoyo ada tambahan silakan. Sudah dengar? Dengar. Iya, Monggo. baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bergabung dalam kajian umroh dan alhamdulillah udah sekian bulan bahkan sudah setahun lebih terus dilazimi. Terima kasih untuk Ustadz Adhan yang selalu konsisten, komitmen dengan tafakuh fiddin, thalabul ilmi terkait dengan umroh. Insya Allah ya segala sesuatu kan harus diawali dengan ilmu. Sebelum umroh harus tahu ilmunya umroh karena tidak sedikit jamaah yang berangkat umroh itu ya mohon maaf ya yang tidak ada basic pesantren itu memang agak kesusahan. Tapi tidak mengapa karena untuk saat ini memang di PT Hana Mitra Wisata masih menggunakan metode menuntun. Jadi seluruh doa-doa mulai dari masuk ke Masjidil Haram, melihat Ka'bah, tawaf, lanjut kemudian sa'i, tahallul, semuanya masih dituntun oleh mutawif karena banyaknya jamaah kita dan keterbatasan ilmu dari orang tua yang gabung di jamaah kita. Mungkin itu Ustadz Adhan dari saya dan sekali lagi jazakumullah khair terus melazimi kajian umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ustadz Ali Fauzi selaku Komisaris PT Hana Mitra Wisata. Silakan barangkali Bapak Ibu sekalian mau tanya atau mau sharing atau mau ada yang ditambahkan, Bu Hani barangkali. Terima kasih Bu Hani sudah istiqomah mengikuti kajian ini. Barangkali Bu Iva atau yang lainnya silahkan. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan. Silakan buka mikrofon, langsung tanya atau bisa tanya lewat chat sini ya, obrolan sini. Ditulis pertanyaannya, insya Allah nanti kita bantu jawab. Baik, sepertinya tidak ada nih. Baik, kita tutup aja nih. Sudah malam, selamat beristirahat Bapak Ibu sekalian. Semoga aktivitas di besok hari diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dilancarkan semuanya. Kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة آمين. قبل الموت ورحمة عند الموت آمين. وموت عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Monggo silakan Waalaikumsalam melanjutkan. warahmatullahi wabarakatuh. Syukurullah dan Warahmatullahi Di wabarakatuh. sini ada cemilan, Terima Dok. kasih Mas An, matur suwun, matur suwun. Monggo Buni, sedanten jamaah monggo. Terus ini. Kalau kenapa dari